Pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang kelas romantika. Hadir, Bu. Yuyun Purnamesari. Hadir, Bu. Ina Pariana. Hadir, Bu. Ita Nikmarisi. Hadir, Bu. Sulis. Hadir, Bu. Rahmat Rohim. Hadir, Bu. Tegar Ari Mahesta. Hadir, Bu. Monika Puspitasari. Hadir, Bu. Siti Riadutul Jana. Hadir, Bu. Hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Silakan baca doa dulu anak-anak. Silakan dipimpin Tegar Ari Mahesta. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sikap. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cerita ya. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur cerita? Belum. Unsur cerita yaitu seperti tokoh, latar, dan plot cerita ya. Ada yang tahu tokoh itu apa? Tokoh dalam cerita? Seseorang, ya benar. Sekarang Ibu minta untuk membacakan cerita. Ibu minta yalkan. Yang lain simak ya. Ya, Bu. Kilatan senja di kota Palembang. Senja merayap perlahan, mewarnai langit Palembang dengan kilatan jingga dan ungu yang memukau. Dari jendela kamar kosnya yang sederhana, Rina menyaksikan pemandangan tersebut. Di tengah hiruk-pikuk kota, ada kedamaian yang hanya bisa dirasakan saat senja tiba. Rina, seorang mahasiswa semester akhir jurusan sastra di Universitas Sriwijaya, sedang merenungkan masa depan yang belum pasti. Kalau kado istimewa yang diberikan neneknya, sebuah gelang perak kuno, selalu ada pergelangan tangan, yaitu yang terukir dengan motif bunga melati, menjadi pengingat akan masa lalu dan kekuatan yang ada di dalamnya. Suatu malam, saat Rina sedang asik membaca novel di teras kosnya, tiba-tiba angin berembus kuat, menerbangkan lembaran-lembaran buku. Rina buru-buru mengumpulkan buku-bukunya saat ia melihat sosok yang familiar. Namun ia tidak mengenali siapa orang itu. Sosok itu tersenyum lembut dan berkata, "Rina, aku datang untuk membantumu." Orang itu ternyata seorang tokoh dari masa lalu, seorang nenek moyang yang penuh dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Dia menjelaskan bahwa gelang perak itu adalah kunci untuk membuka pintu, waktu, dan menghentikan tragedi yang akan terjadi di kota Palembang. Rina terkejut, tapi ia percaya pada sosok tersebut. Dia mengikuti arahan nenek moyangnya dan bersama-sama mereka melakukan ritual di sebuah tempat yang sakral. Sebuah situs
bersejarah di kota Palembang. Dalam perjalanan mereka, Rina menyadari bahwa kota Palembang menyimpan banyak misteri dan sejarah yang belum terungkap. Dia melihat bagaimana senja menjadi saksi bisu dari setiap peristiwa yang terjadi di kota itu. Ritual itu berhasil dan tragedi itu berhasil dihentikan. Rina dengan bantuan nenek moyangnya menyelamatkan kota Palembang dari bahaya. Senja di kota Palembang menjadi saksi bisu dari keberhasilan mereka. Ya, baik, tepuk tangan untuk yang bagus ya, yang akan membacakan cerita. Kemudian Ibu jelaskan tokoh dari cerita yang dibacakan oleh Melka itu adalah Rina. Rina adalah tokoh utama, sementara nenek moyang adalah tokoh pendukung yang membantu Rina. Kemudian latarnya yaitu latar atau tempat di kota Palembang dan latar waktu yaitu senja. Menciptakan suasana yang dramatis dan misterius. Kemudian plot ceritanya mengikuti alur yang jelas, dimulai dari pengenalan tokoh dan latar, kemudian meningkatnya konflik hingga penyelesaian dan akhir cerita. Itu ya struktur dari unsur-unsur ceritanya. Ya, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Saya, Bu. Apa yang dimaksud dengan plot cerita? Plot itu alur ya, yaitu yang mengikuti alur yang jelas seperti yang dijelaskan tadi, dimulai dari pengalaman tokoh dan latar, kemudian meningkatnya konflik hingga menyelesaikan dan akhir cerita. Gimana ya, Kak? Ya, Bu. Tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Semangat. Berdiri dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang coba kalian diskusikan apa itu tokoh, latar, dan plotnya ya. Silakan Bu, waktu. Selesai? Ayo silakan, siapa yang mau maju ke depan membacakan tokoh ceritanya. Saya Bu. Maju ke depan, Dina. Tokoh dalam cerita adalah Rina, mahasiswa. Nenek
moyang tokoh dari masa lalu. Ya benar ya, tepuk tangan untuk Ina. Ya, cerita tadi. Latarnya siapa yang mau maju depan? Saya, Bu. Baik, ya Rahmat. Latarnya di kota Palembang, terutama saat Sia di kamar kos Rina, situs bersejarah. Ya, tangan untuk Rahmat. Untuk ceritanya siapa yang mau maju ke depan? Ya, Lino. Awal cerita, Rina di kamar kos, senja, gelang perak, kerinduan pada masa lalu. Menyingkat konflik, Rina bertemu nenek moyang, penjelasan tentang gelang dan terjadi yang akan terjadi. Penyelesaian konflik, ritual di situs bersejarah, Rina dan nenek moyang berhasil menyelamatkan kota. Akhir cerita, senja di kota Palembang. Kini Rina dan nenek moyang berhasil menyelamatkan kota. Ya benar, tepuk tangan untuk sekarang Ibu beri tugas untuk di rumah ya. Untuk tugas di rumahnya, kalian cari cerita, kemudian kalian tunjukkan siapa tokoh, latar dan plot ceritanya ya Nana. Ya, Bu. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Tidak, paham semua ya? Kalau paham, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, kesimpulan pelajaran hari ini adalah memahami unsur-unsur cerita seperti plot, latar, dan tokoh Bu. Ya, benar. Kesimpulannya mengenai unsur-unsur cerita, yaitu tokoh, latar, dan plot cerita ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian baca doa. Dipimpin dulu. Mulai. Selesai. Sikap. Salam pada Ibu Guru.